maksimal 20 juta rupiah dan yang lain masih kita sidik. Laporan polisi itu dijadikan alat untuk menekan UGB supaya melakukan keinginan mereka. Dalam arti apa? Menginginkan dikembalikan atau menginginkan seolah-olah kita bersalah. Tolong dikembalikan nilai rupiah tersebut untuk kami menindaklanjuti kembali adik kami yang sedang sakit sampai saat ini pun belum sembuh. Uangnya dari mana Bapak itu? Uang kami dari hasil jual rumah yang ada di Kalibata. Tahun 2014, satu hari setelah ia masuk rumah sakit. Dalam video tersebut terlihat jelas jika kondisi Olga sudah kembali sehat dan normal seperti sedia kala, sehingga ia bisa kembali berbagi canda tawa. Orang pulang dari Jerman, kecapean. Habis suntik apaan sih emangnya? Suntik, jadi ada obat dari Jerman. Itu beneran ini gak itu. Maaf ya. Kita botol input lagi. Kita mengikuti jarum. Untung dia orang kaya, jadi dia nggak panik kalau dia periksa. Coba aduh, bukan masalah orang kaya ini, lu mau ini gue copot, putut, keluar darah. Copot beneran. Sorry ya suster. Suster sih nggak apa-apa, cuma ngebukain doang. Kan gue ngerasain sakitnya. Oh iya maaf. Mending gue saya tengokin deh gue. Gak apa-apa, gue gak punya teman. Gue ditahu gue disini. Duduk. Sini dulu ya. Iya mbak, makasih ya mbak. Ma minta doanya aja buat seleb on cam. Mudah-mudahan Olga sehat, besok kita pulang. Ya. Tak menghadiri pemanggilan pihak kepolisian guna menjalani pemeriksaan atas laporan sejumlah mantan pasien terkait pengobatannya, kemanakah Guntur Bumi? Benarkah Guntur Bumi takut jika kedatangannya justru akan membuat status dirinya menjadi tersangka? Dan mengapa jika Hudi Yusuf sudah resmi dijadikan tersangka, tapi hal ini belum juga terjadi pada Guntur Bumi? Setelah kuasa hukum mantan pasien sekaligus korban Guntur Bumi, Hudi Yusuf, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan terhadap Guntur Bumi, bagaimana dengan Guntur Bumi sendiri yang juga dilaporkan oleh sejumlah pasiennya tetapi belum juga menyandang status sebagai tersangka. Dan untuk menindaklanjuti pelaporan tersebut, seharusnya Kamis kemarin Guntur Bumi menjalani sejumlah pemeriksaan terkait pelaporan tersebut. Tapi apa yang membuat Guntur Bumi justru tak menghadiri pemanggilan tersebut dengan berbagai alasan? Mungkinkah Guntur Bumi takut jika ia hadir, status tersangka bisa jadi disematkan pada dirinya? Iya, rencananya demikian, namun diundur minggu depan ya, sambil kita melakukan gelar perkara. Dari saya itu kan korban jumlahnya puluhan, banyak ya. Dan itu kan harus diperiksa satu persatu sehingga butuh waktu yang cukup lama. Tetapi kalau untuk masalah saya, fitnah kepada saya itu kan saksinya hanya sedikit, paling 1 atau 2 orang. Sehingga itu tidak memerlukan waktu yang lama. Mungkin saja karena mereka saksinya sudah diperiksa semua, sedangkan saksi saya belum diperiksa semua, sehingga mereka lebih dulu. Jadi saya tidak mau berprasangka apapun kepada para pihak. Atas pelaporan hari ini kami laporkan mereka bertiga. Atau mungkin juga ada nambah lagi orang-orang di mana harta-harta yang dibikin. Kami laporkan penipuan pasal 378. Juga penipuan menjadi mata pencaharian saudara Guntur Bumi. Dengan alasan pertimbangan penyidik, maka Guntur Bumi pun urung menjalani pemeriksaan atas laporan mantan pasiennya. Bahkan saking banyaknya laporan serta belum lengkapnya keterangan dan bukti yang diterima penyidik, rupanya menjadi alasan mengapa Guntur Bumi masih saja bisa bernafas lega hingga pekan depan.
Tapi bukan berarti ia terbebas dari pemeriksaan pihak berwajib. Pasalnya, dalam 2 hari ini, Komisaris Besar Polisi Rikwanto menyebut akan ada gelar perkara untuk Guntur Bumi. Lantas, sudah siapkah Guntur Bumi dengan segala pemeriksaan yang akan ia jalani? Untuk UGB sendiri, dalam 1-2 hari ini penyidik akan gelar perkara yang untuk menentukan status yang bersangkutan. Prosesnya masih berjalan. Dalam minggu depan, UGB akan kita panggil sebagai saksi terlapor. Namun dalam prosesnya nanti kita juga melakukan gelar perkara untuk menentukan status yang bersangkutan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi baik dari pelapor maupun saksi yang diajukan oleh pelapor. Meski telah banyak laporan yang diterima Polda Metro Jaya, tapi suami Puput Melati itu belum tersentuh juga. Malah 1 laporan Guntur Bumi telah mengantarkan Budi Yusuf sebagai tersangka atas dugaan tindak pemerasan. Lalu mengapa laporan mantan pasien untuk Guntur Bumi belum juga ada tindak lanjutnya? Untuk beberapa kasus yang bisa lengkap lebih dulu akan didahulukan prosesnya ya, dan akan ditentukan status UGB selanjutnya. Jadi berkaitan dengan laporan UGB yang diwakili oleh kuasa hukumnya melaporkan saudara HY dan kemudian statusnya ditetapkan sebagai tersangka, memang untuk penyelidikannya sudah selesai, kemudian saksinya sudah cukup dan bisa tingkatkan menjadi tersangka. Jadi ini balancing ya, mana yang memang cukup unsur kita tingkatkan, mana yang belum kita akan cari untuk sampai lengkap. Walaupun bagaimanapun, saya tidak akan lemah, saya tetap akan berjuang, menegakkan kebenaran, ya kan, tanpa ada kepentingan apapun di luar ataupun keluar dari kepentingan agama Allah. Sekali lagi ketiga, walaupun si GB berhasil memenjarakan saya, tapi saya tidak akan berhenti berjuang meskipun dari dalam penjara. Karena apa? Hal ini memang harus dihentikan, ya kan? Harga mati untuk masalah di MUI, komitmen si GB di MUI yang 5 poin itu adalah harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dia harus bertanggung jawab terhadap korban-korban yang merasa telah dirugikan oleh yang bersangkutan. Sekarang mereka sudah laporkan ke polisi, sekarang mereka minta balik 100%. Jadi mana yang mereka inginkan? Penegakan hukum atau uang mereka? Nah, penegakan hukum di sini dijadikan alat seolah-olah untuk menekan UGB supaya bayar 100%. Hingga kemarin telah ada 14 laporan polisi dari mantan pasien Guntur Bumi yang merasa diri mereka menjadi korban penipuan. Bahkan tak jarang pasien harus mengeluarkan ratusan juta demi kesembuhan yang ternyata tak mereka dapatkan. Lantas, akankah tudingan ini mampu mereka buktikan di ranah hukum? Dan jika memang begitu kenyataannya, akankah Guntur Bumi terancam dibui? Berdatangan terus laporan dari mantan-mantan pasien yang merasa tertipu, yang dirugikan oleh yang bersangkutan. Sudah ada 14 laporan polisi yang masuk. Walaupun dua laporan polisi ada yang selesai, artinya dicabut oleh pelapornya karena sudah diselesaikan oleh UGB, tentang kerugiannya maksimal 20 juta rupiah, dan yang lain masih kita bidik. Laporan polisi itu dijadikan alat untuk menekan UGB supaya melakukan keinginan mereka. Dalam arti apa? Menginginkan dikembalikan atau menginginkan seolah-olah kita bersalah. Tolong dikembalikan nilai rupiah tersebut untuk kami menindaklanjuti kembali adik kami yang sedang sakit sampai saat ini pun belum sembuh. Uangnya dari mana Bapak itu? Uang kami dari hasil jual rumah yang ada di Kalibata. Rindu dengan sang buah hati, Bopak Castello sambangi kediaman Putri Mayangsari. Lantas tak takutkah Bopak jika kedatangannya ke rumah mantan istrinya itu justru semakin menguatkan kabar rujuknya ia dengan Putri. Dan apa yang membuat Bopak tak kuasa menahan air matanya saat ia bisa bertemu kembali dengan Faja Indrayana Bidui. Aku sih berharap Bopak seterusnya ke depannya terus main ke rumahku, lihat anak aku, dan ajak main jalan-jalan anak aku dan biayain anak aku sampai pendidikan besar. Nggak perlu kita berperang lidah satu sama lain, akhirnya rugi juga kan.
Rasa yang